Oke, kali ini kita akan berbagi bagaimana cara mereset Xiaomi. Pada saat ini ada sebuah HP yang lupa password, kemudian kita akan melakukan hard reset, tetapi kita tidak mengetahui email dan password emailnya. Jadi salah satu jalan kita harus melakukan bypass dari email tersebut atau mereset email tersebut. Yang pertama, kita harus usahakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan reset, nanti kita sediakan kartu paket Anda yang memang di dalamnya terisi paket data. Nanti akan kita pergunakan untuk melakukan download aplikasi yang akan kita pergunakan di saat kita mereset. Nah, sekarang seperti biasa kita akan gunakan tombol power, ini tombol power, dan kemudian tombol volume atas. Seperti ini kita akan lakukan seperti ini, tapi sebelumnya melakukan tentunya nanti kita harus siap dengan yaitu kita harus kehilangan data. Jadi yang pertama sekali kita lakukan adalah mematikan daya handphone. Setelah mati seperti ini, kita akan lakukan dengan hard reset, volume dan juga tombol off atau on off seperti ini. Kita tekan secara bersamaan, kita tahan, kemudian kita tunggu. Setelah seperti ini nanti akan kita tunggu menu berikutnya. Nah, seperti ini mungkin bisa kita lihat ada reboot, kemudian ada web data. Dengan volume bawah kita pindahkan ke web data. Setelah pindah di web data, nanti kita kembali tekan tombol on off. Nah, sekarang kita mungkin kurang jelas. Di sini kita telah berada di web or data. Jadi di sini kita akan menghapus semua data yang ada, termasuk dari password dan emailnya yang terkunci, semua data, karena kita akan mereset kembali handphone ini ke pengaturan pabrik. Kemudian kita tekan lagi tombol. Kemudian di sini ada konfirmasi, ada cancel, ada konfirmasi. Di sini di konfirmasi apakah kita memang betul-betul akan melakukan hard reset atau mereset semua. Karena kita akan mereset, kita pindahkan ke dengan tombol volume bawah, kita pindahkan ke konfirmasi. Kemudian kembali kita tekan tombol on off untuk menerima konfirmasi. Nah, sekarang kita tunggu. Yang penting sekali di sini kita harus mengusahakan baterai HP dalam keadaan full, atau kalau setidaknya nanti kita pasangkan charger. Nah, sekarang tampilan sudah ada, yaitu data web sukses. Jadi kita telah berhasil untuk mengembalikan Xiaomi Redmi A3 ini kepada reset. Kemudian kita kembali ke menu atau back to main menu. Kita akan kembali ke menu sebelumnya, sebelum kita melakukan data. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus reboot. Kita reboot kembali atau kita connect dengan Mi Assistant. Kalau Anda telah terdaftar di Mi Assistant, kita anggap sekarang kita belum terdaftar di Mi Assistant. Kemudian handphone kita lakukan reboot. Ya, kita tunggu. Kita akan lakukan reboot ulang HP. Nah, sekarang kita reboot semua sistem. Nah, sekarang kita semua sistemnya akan kita lakukan booting awal, atau kita kembali ke menu awal dan kemudian kita tunggu. Kita biarkan prosesnya berjalan. Setelah kita kembali ke reboot. Nah, sekarang di sini
bisa kita lihat HP akan melakukan proses booting atau memproses semua data atau menghapus semua data yang ada. Nah, ini akan memakan waktu beberapa saat. Beberapa waktu di sini adalah fungsinya bahwasanya kita handphone harus berada di betul-betul full atau baterainya harus dalam keadaan full atau setidaknya berada di 50% lebih, karena kita harus menunggu proses booting yang akan dilakukan handphone. Oke, kita tunggu proses ini. Nah, biasanya proses ini reset ini akan berlaku atau akan makan waktu 3 sampai 10 menit tergantung data yang akan direset. Masih kita tunggu sampai nanti ada notifikasi menu lainnya yang akan kita lakukan proses berikutnya. Oke, masih kita tunggu, dan ya sengaja di sini karena prosesnya lama, kita akan cut dulu video ini. Oke, ini setelah reboot tadi, sekarang tampilannya akan seperti ini setelah di reboot. Oke, setelah kita reboot, nanti tampilannya akan seperti ini di HP. Kemudian kita akan lanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu dengan menekan lanjut. Nah, di sini diminta ada beberapa pilihan, yaitu ada pilihan bahasa. Jadi karena kita menggunakan bahasa Indonesia sudah dicentang, ini sudah dicentang di bahasa Indonesia. Kemudian kita akan lanjut. Nah, di sini juga akan ada pilihan lokasi Anda, yaitu di Indonesia. Kemudian juga kita lanjut. Kemudian di sini ada hubungkan ke jaringan. Nah, di tahap ini yang perlu kita lakukan untuk melewati konfirmasi email. Kalau tidak, nanti kita akan diminta menghubungkan dengan email yang pernah kita pakai di handphone yang terhubung atau terintegrasi dengan handphone yang terkunci. Sementara permasalahannya adalah kita lupa dengan email yang terkunci, bahkan emailnya, passwordnya kita terlupa sama sekali. Nah, di sini disinilah proses yang harus kita lakukan. Di sini kita harus menghubungkan ke jaringan, tapi dengan catatan tadi kartu yang telah berada dalam handphone kita yang terkunci ini adalah telah kita masukkan kartu atau SIM card yang mempunyai pakai data. Soalnya nanti kita akan lakukan download sebuah aplikasi. Nah, di proses ini tulisan SSID. Sekarang kita ketik di sini. Kita akan ketikkan youtube.com. Kita ketik youtube.com. Nah, setelah kita ketik tulisan youtube.com, kini sekarang kita tekan, tahan, seperti kita akan melakukan mengopi atau menyalin. Nah, sekarang kita akan lakukan kirim yang di pojok sebelah kanan. Kita kirim. Nah, di sini URL youtube.com tadi kan kita kirim, tapi kita akan kirim melalui pesan atau SMS. Nomor penerima pesan boleh kita ketik asal. Contohnya kita ketik 1234, kemudian kita kirim. Nah, sekarang kita telah tetap di data harus aktif. Setelah kita kirim URL ini kan kita tuju, yaitu youtube.com. Di sini ada telusuri, salin, kemudian kontak baru. Kita akan telusuri YouTube. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman YouTube. Di sebelah atas kita akan pilih
yaitu pengaturannya. Kemudian ya seperti ini akun kita ini, nama akun. Kemudian kita akan pilih persyaratan dan kebijakan privasi. Nah, sekarang kita akan diarahkan ke browser. Kita akan diarahkan ke browser dari HP kita yang terkunci tadi. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan lakukan atau kita akan mendownload 2 buah aplikasi yang akan nantinya kita pergunakan melewati verifikasi email. Nah, sekarang kita proses sudah dibuka dan di sini ada konfirmasi pembaharuan dari browser yang ada di handphone. Sudah ada, itu terserah, mungkin di sini kita lewati pembaharuannya. Kemudian di sini harus kita harus mengetikkan, yaitu http titik 2 garis miring 2 kali, kemudian gg titik garis miring, ya, gg garis miring, kemudian seperti ini, http gg garis miring, kemudian l, kemudian 8a 91, ya, karena di sini ada yang berbahagia hati telah memberikan link untuk kita lakukan download. Kemudian ini kita tuju, link ini kita tuju. Pastikan kita tetap connect di internet atau dipakai datanya. Link tersebut akan kita tuju. Link tadi itu gunanya untuk mendownload aplikasi yang akan kita pergunakan. Nah, seperti ini telah muncul, kita nanti tinggal download. Oke. Nanti kita akan mendownload aplikasi tadi. Kita tunggu proses sampai selesai download aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kedua kita tunggu, biarkan saja untuk terdownload sampai selesai. Kemudian kita yang kedua yaitu http titik 2 oke, izinkan ya untuk mendownload. Nah, ini dia, kita akan download. Oke, mulai pengunduhan. Kemudian yang kedua kita akan klik http titik 2 garis miring gg seperti tadi ya, gg garis miring l 8 kemudian AA 0. Ya, kalau yang awal tadi yang akhirnya L8A91, kalau yang sekarang adalah L8AA0, dan kemudian ini juga kita tuju. Kita akan tuju link tersebut. Kita tunggu linknya. Kemudian di sini juga kita akan lakukan proses download dari aplikasi yang kedua ini. Oke, dan di sini karena kami telah tadi lakukan download aplikasi tersebut, kita lihat untuk di pengelola unduhan. Nah, di sini sedang terunduh ya, mengunduh aplikasi yang pertama. Ini yang pertama sudah selesai unduhan. Kemudian ini untuk yang kedua, kita link yang kedua tadi kita tuju. Kemudian juga kita lakukan pengunduhan, kita download. Jadi ada 2 aplikasi yang kita lakukan, yaitu yang pertama yaitu Google FRP Bypass untuk melewati email, kemudian ada FRP Bypass. Langkah selanjutnya, karena telah masuk di handphone yang terkunci, langkah selanjutnya kita lakukan install. Kita tinggal klik, kemudian karena di setelannya ada aplikasi yang memberikan izin kepada peinstalan aplikasi, kita tinggal kemudian install aplikasi yang tidak diketahui, kita tinggal aktifkan, kemudian kembali. Nah, di sini ada kita telah lakukan install, kemudian kita klik berikutnya, dan kemudian install. Itu aplikasi yang pertama kita download, kita install, kemudian izinkan.
Nah, sekarang kita tutup. Kita tutup, jangan kita buka dulu, kemudian kita tutup aplikasi yang pertama kita install. Kemudian kita lakukan install yang kedua. Kemudian install, kita tunggu installannya, kita tunggu. Nah, selesai kita install, kita tunggu. Nah, kemudian di sini aplikasi kedua harus kita buka. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengetikkan ulang sandi. Sementara karena kita tidak tahu emailnya, nanti kita akan diminta email. Kita pilih saja yang di atas. Kemudian masuk ke browser, kemudian OK. Nah, masuk ke browser OK. Kemudian di sini kita akan diminta login. Akan dengan, nah di sini fungsi email tadi yang telah kita buat. Maksud kami adalah email yang baru, bukan email yang lupa password atau emailnya di handphone, tapi email yang telah kita sediakan sebelum kita melakukan hard reset tadi. Di sini kami akan coba masukkan email. Oke, sebentar kita masukkan emailnya. Nah, setelah kita masukkan email, kita klik berikutnya. Oke, kita klik berikutnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan sandi email yang baru saja kita masukkan. Jadi kita harus tahu sandi yang harus itu maksudnya tadi email yang baru kita buat dan kita masukkan sandinya. Oke, sekarang kita masukkan sandi. Oke, sekarang sandi email itu telah kita masukkan. Kita tinggal klik berikutnya. Jadi dia konfirmasi ke handphone saya satu lagi bahwasannya memang betul saya akan yang login dengan mempergunakan perangkat lain. Kemudian kita tinggal setujui atau OK di handphone yang satunya lagi. Jadi kita karena email yang kita pergunakan adalah email yang aktif di HP yang satunya lagi, maka dia minta konfirmasi bahwa itu memang betul-betul kita yang login. Kemudian kita lanjut aktifkan. Oke, dan kita sekarang tinggal proses selanjutnya, lanjut. Nah, kemudian lainnya sini akses asisten Anda dengan Pusmed lain kali. Oke, layanan Google. Kemudian lainnya setujui. Atau kita akan tambahkan akun email lain. Kalau kita tambahkan dengan email lain, silahkan tambahkan. Kalau tidak, lain kali. Kita tunggu proses. Kemudian di sini apakah kita akan memasukkan nomor handphone kita di dalam membuat akun, ya, akun Mi Anda. Kalau tidak, silahkan saja lewati. Mungkin nanti bisa kita buat. Sekarang kita lewati. Kemudian hanya kunci layar atau lewati HP ini. Kemudian lokasi program kita tinggal lanjut. Jadi prosesnya di sini adalah kita lanjut. Kemudian kita pilih tema. Misalnya ini temanya kita pilih. Oke, dan kemudian kita terus lanjut. Di sini kita tunggu sebentar. Kemudian kita karena kita memilih tema, kemudian kita lewati dan proses selesai. Kita tunggu untuk prosesnya. Ya, dengan tentu kita harus sedikit sabar karena kita akan melewati proses dari penginstalan secara atau mereset ulang email yang lupa password atau lupa sandi di HP kita, yaitu Xiaomi. Oke, mungkin ini akan memakan waktu beberapa saat. Oke, sekarang kita tinggal lanjut. Nah, sekarang kita telah berada di sini. Kita tinggal sekarang kita telah sukses melakukan reset.